Silakan dibuka, kita mulai ayat yang ke-6 ya, surat yang ke-67, surat Tabarak, juz yang ke-29. Kita mulai ayat yang ke-6. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsirnya. Ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Perhatikan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walilladzina kafar. Ayat yang sebelumnya walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Sudah kita bahas Bapak Ibu sekalian ya, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, tafsir Tabari, bahwasanya di antara hikmah yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullahu taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu untuk 3 hal. Yang pertama, dalam ayat dikatakan ya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Jadi ya, sebagai zinah. Zinah itu artinya perhiasan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala hikmah yang pertama menciptakan bintang di langit itu adalah sebagai perhiasan untuk langit. Ya, makanya kalau kita lihat malam hari, kalau kemudian langit itu gundul atau langit tidak ada sesuatunya, kayaknya ada sesuatu yang kurang. Berbeda halnya ketika kemudian langit kita saksikan malam hari dalam kondisi banyak bintang, ya. Maka itu adalah diantara bagian dari zinatus sama, perhiasan yang ada di langit. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang, kata Allah Subhanahu wa taala waja'alnaha rujuman lisyayatin. Yang kedua adalah sebagai pelempar, alat yang digunakan untuk melempar syaitan. Ya, jadi Allah gunakan bintang ini untuk sebagai alat melempar syaitan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, maka salah satu di antara syaitan itu kerjaannya adalah mencuri wahyu, mencuri berita. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian, ya, banyaknya para dukun, paranormal, ya, atau yang dikatakan orang-orang pintar itu, mereka tahu kejadian yang akan terjadi ya pada fase selanjutnya. Kenapa mereka bisa tahu? Salah satunya mereka dapat informasi dari setan yang mereka suruh. Jadi setannya berhasil mencuri berita dari langit, kemudian disampaikan kepada si dukun tadi. Maka dukun mengatakan bahwa akan terjadi besok begini dan seperti itu dan seperti ini. Berarti berhasil itu setannya mencuri berita. Tapi kebanyakan banyak yang gagal, ya, karena setan itu mencuri berita, ya, bersaf-saf, berbaris-baris, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melemparnya dengan bintang sebagai rujuman lisyayatin, sebagai pelempar terhadap setan yang kerjaannya mencuri berita, sehingga kemudian informasinya gagal sampai kepada si dukun tadi. Ya, maka karena tidak berhasil informasinya sampai, maka dukun dibuat-buat biasanya. Maka kan 1001 kebohongan semua dukun menyampaikan kepada pasiennya biasanya. Ya, karena biasanya informasinya nggak sampai, pasien sudah duluan di hadapannya. Ditambah lagi pasien sudah bayar juga mahal. Ya, daripada ketahuan prakteknya tidak berhasil, maka dikemaslah dengan sekian ribu kebohongan. Itulah kerjaan yang namanya dukun. Makanya dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh, di dalam agama Islam dilarang bagi kita untuk mendatangi yang namanya dukun, mendatangi tukang sihir, mendatangi paranormal atau yang semisalnya. Tidak boleh. Dosa besar Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, man ata kahinan au arrafan fasa'ala 'ani syai' lam tuqbal salatahu 40 yauman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi tukang sihir, dukun, atau yang semisalnya, atau mungkin di zaman sekarang dinisbatkan dengan kiai
atau ustadz sekalipun yang dengan alasan dia bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib, dan kita bertanya tentang hal-hal yang kita tanyakan kepada dukun tersebut, apa kata Nabi SAW? Lam tuqbal salatahu arba'ina yawman. Tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tidak diterima salatnya. Ya, bahkan ada hadis yang lain yang lebih dahsyat. Man atakahinan aw arrafan fasa'ala 'ani syai' fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang sihir yang semisalnya, dia bertanya tentang sesuatu, fasaddaqa bima yaqul, dan lantas membenarkan apa yang dikatakan si dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur dari apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya apa? Kalau yang satu cuma bertanya, salatnya tidak diterima. Sedangkan yang satu bertanya dan membenarkan yang dikatakan si dukun tadi, lebih dahsyat hukumannya. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah, ya, kalau yang sudah pernah, bertobat, ya, jangan lagi kembali untuk bertanya hal-hal yang sebenarnya, ya, yang bersangkutan juga tidak tahu, kecuali dengan menggunakan bantuan-bantuan syaitan. Makanya Allah menciptakan bintang. Hikmah yang kedua adalah sebagai pelempar pelempar syaitan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah yang ketiga adalah sebagai petunjuk arah atau sebagai pedoman. Ya, makanya sering kita dengar ada yang disebut dengan ahli nujum. Ya, ahli perbintangan. Dalam Islam tidak menafikan orang-orang yang memang berkecimpung atau orang yang ahli dalam perbintangan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan arah. Ini dari sisi teori ilmiahnya, ya. Tapi jangan lupa juga teori ilahiyah juga lebih kita kedepankan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang ke-6, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Dan kata Allah, orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ayat ini sangat jelas bahwasanya orang-orang yang ingkar kepada Allah dalam segala hal, baik mengingkari sebagian dari zat Allah, mengingkari kehendak Allah, mengingkari takdir Allah, mengingkari uluhiyahnya Allah. Yang jelas orang-orang yang ingkar kepada Allah, atau dalam bahasa sederhananya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, maka tempatnya adalah neraka jahanam, dan baginya adalah, ya, birabbihim adzabu jahannam, adab yang sangat pedih, ya, wa bi'sal masir, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, jadi orang yang ingkar kepada Allah itu kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai orang kafir. Ya, orang kafir di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dari dua golongan. Ini sudah kita bahas di awal-awal tafsir. Yang pertama, siapa mereka? Ya, orang-orang yang kafir. Ya, mereka yang tidak beriman kepada Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi orang-orang kafir itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an, orang yang dikategorikan kafir itu ada dua golongan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru, golongan yang pertama min ahlil kitab. Ya, dari golongan orang-orang ahlul kitab. Berarti orang Yahudi, orang Nasrani, mereka adalah orang-orang kafir. Yahudi, Nasrani, mereka jelas Allah menyebutkan di dalam ayatnya sebagai orang-orang kafir. Dan golongan yang kedua, ya, yang termasuk golongan orang-orang kafir adalah dari kalangan wal musyrikin. Ya, mereka orang-orang musyrik.
Ya, mereka orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Baik, Allah melanjutkan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apa kata Allah? Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, sami'u laha, maka mereka akan mendengarkan suara neraka. Ya, suaranya seperti apa? Syahiqa. Syahiqa itu ya suara yang mengerikan, suara yang suara yang menakutkan, suara yang menggelegak. Syahiq, ya, salah satu di antara jenis suara. Wahiyya tafur, ya, sampai kemudian suara yang sangat dahsyat sekali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Ya, ketika mereka dilemparkan di dalamnya, mereka mendengarkan suara neraka yang sangat mengerikan. Maka syahid, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang dikatakan di dalam tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari, syahiqun, apa yang dimaksud dengan syahiqun? As-sautul ladzi yakhruju minal jawfi bisyiddati ka sautil himar. Artinya, yang dimaksud dengan syahid, ya, dalam tafsirnya At-Tabari, adalah suara yang keluar dari rongga mulut dengan kerasnya seperti suara himar. Himar itu suara keledai. Dalam bahasa Arab keledai itu namanya himar. Ya, pakai ha ya, bukan pakai kha. Karena kalau pakai kha maknanya udah beda lagi. Kalau himar pakai kha itu maknanya sudah sesuatu yang menutupi wajah bagi perempuan seperti cadar atau kerudung. Itu namanya khimar pakai kha. Tapi kalau pakai ha, ini maknanya sudah berbolak-belakang, keledai. Ya, itu biasanya candaan orang Arab itu begitu. Kalau lihat orang yang agak sedikit nggak beres itu langsung menyebut ya himar, keledai. Gitu. Karena memang hewan bodoh. Gitu. Tapi jangan diikutin ya. Dia kalau bahasa di kita apa? Kalau ada melihat orang yang jengkel itu, ya begitulah ya, nggak usah disebutin. Tapi kalau orang Arab begitu. Jadi kalau ada lihat sesuatu yang menjengkelkan itu, ya kadang terlontar muncul syaitan kadang gitu, atau himar biasanya, keledai. Ya, hewan ini diciptakan oleh Allah, tapi Allah sangat membenci suaranya. Ya, hewan ini diciptakan oleh Allah, tapi Allah sangat membenci suara keledai. Lihat dalam surat Luqman, Allah mengatakan inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara itu adalah suaranya keledai. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya beberapa tahun hidup di Afrika, bosan dengar suara himar itu. Iya, suara keledai. Ya, awal pertama saya kuliah itu bingung, suara apa ini tengah malam? Ya, benar suaranya memang ya nggak ada bagus-bagusnya. Masih mending suara kuda. Ya, yang jelas saya nggak bisa praktekkan Bapak Ibu sekalian. Kalau bilang suruh minta gimana Ustaz suaranya, belum, nggak bisa saya nirukan. Memang jelek sekali suaranya. Ya, cuman saya ilustrasikan seperti pagar yang sudah karatan, yang nggak dikasih minyak sudah lama, kemudian dibuka. Nah, seperti itu suara himar. Nggak enak didengar di telinga. Ya, makanya dalam sebuah hadis apa? Kalau kemudian di malam hari kalian mendengar suara ayam berkokok, maka itu pertanda turunnya malaikat. Iya, dalam hadis dikatakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jangan pernah mencela yang namanya ayam jantan. Tidak boleh, ada hadisnya. Wala tasubbudik fa innahu yad'u ila shalah. Jangan pernah mencela yang namanya ayam jantan yang suka berkokok itu. Karena sesungguhnya kokoknya itu membangunkan kita untuk sholat. Ayam saja di dalam dicela, apalagi sesama manusia, nggak boleh mencela. Ayam saja
ya tidak boleh dicela, apalagi mencela manusia. Fa innahu, kata Nabi, yad'u ila shalah, karena sesungguhnya dia membangunkan kalian untuk salat. Nah, dalam hadis yang lain, kalau kemudian himar itu meringkik, maka pertanda itu ada setan. Iya, himar. Ya, makanya di sana tengah malam itu, ya keledai di sana kan orang Afrika itu kan dilepas di lapangan. Ya, jadi meringkiknya itu luar biasa. Ya, memang bikin merinding juga. Sudah suaranya jelek, ditambah lagi ya seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kembali lagi, syahiq, ya, dikatakan bahwa suara yang keluar dari rongga mulut yang sangat kerasnya seperti suara keledai. Keledai itu kalau meringik demikian. Enggak seperti itu, masih bagus kalau itu. Itu masih agak nilainya. Kalau keledai, ya Allah Ta'ala, coba nanti pulang buka di Google, di YouTube, tulis suara keledai. Pokoknya begitulah, saya nggak bisa nyontohnya. Suaranya nggak bagus sekali, meringkiknya itu luar biasa. Jadi dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, ada 3 jenis bahasa, ya, yang jenisnya hampir sama familinya. Jadi ada yang namanya hison itu kuda, ya, hison itu kuda, himar itu keledai. Nah, ada perpaduan antara kuda, antara hison dengan himar. Ya, kalau di Al-Quran ini yang disebut dengan bighal namanya, atau bagal orang nyebut sana. Ada di dalam surat Al-Baqarah, wal bighala, bighal. Ya, dalam surat Al-An'am juga disebutkan. Namanya bighal. Bighal itu perpaduan antara kuda dengan keledai. Itu lebih besar. Hah? Iya, belas terang. Jadi perpaduan antara keledai dengan kuda itu luar biasa. Bighal lebih gagah daripada kuda. Ya, nah itu sama di Afrika juga ada. Ketika kita menyebutnya hison, orang sana tidak, itu bukan hison, itu bighal. Apa bedanya? Bighal itu perpaduan antara keledai dengan kuda. Tapi kalau hison, kuda murni, biasanya digunakan untuk pacu. Ya, digunakan untuk dipekerjakan atau kemudian digunakan untuk sebagai perlombaan. Tapi kalau bighal biasanya memang diternak. Ya, seperti itu. Jadi hadirin sekalian, orang-orang kafir itu saat dilemparkan ke dalam neraka, maka mereka orang-orang kafir itu mendengar suara neraka yang mengerikan, yang begitu sangat dahsyatnya, sangat kerasnya. Ya, seperti suara yang tadi dikatakan syahid, ya, suara teriakan keledai. Dan itulah seburuk-buruknya yang namanya suara teriakan. Kalau saja keledai Allah sebutkan ya di antara suara yang paling buruk, maka neraka itu yang paling buruk, suara yang paling buruk yang terdengar dalam nerakanya. Ya, dan tidak ada satupun kecuali setiap di dalam dada-dada orang-orang kafir itu dihinggapi rasa takut yang sangat luar biasa, cemas. Ya, begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan mereka. Ya, makanya Allah biarkan orang-orang kafir itu bahagia di dunia, biarkan. Ya, biarkan orang-orang kafir itu bergelimpangan dengan hartanya di dunia, biarkan dengan kebahagiaan yang semu. Ya, biarkan dengan usahanya yang sukses. Mati dalam keadaan kafir, begitu nanti mereka akan, dada-dada mereka itu akan senantiasa rasa takut mereka ketika mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka Jahannam. Syahiqaw wa hiya tafur, melahap, menggelegak. Berkata Al-Imam Al-Mujahid di dalam tafsirnya, Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya api neraka itu melahap, memakan ya orang-orang kafir, ya ibaratnya seperti butiran-butiran biji kecil yang kemudian lenyap dimakan oleh lautan atau samudera. Maka seperti itulah ya, wahiyat tafur, ya sebagaimana yang dikatakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata juga Al-Imam Al-Qurtubi, ya, salah satu di antara sifat ketika orang-orang kafir dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka, bahwa beliau mengatakan orang-orang kafir itu dilempar ke dalam neraka, cara dilemparnya itu seperti kayu bakar yang sedang dilempar ke dalam api. Ya, seperti kita yang naruh kayu bakar di atas api,
ya, untuk kemudian buat api unggun atau apa, atau buat menyalakan api, ya seperti itu. Jadi apa? Ya, semakin dilemparkan kayunya banyak, semakin berkobar apinya. Maka begitulah cara Allah memperlakukan orang-orang kafir. Ya, mereka masuk ke dalam, mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka semakin dahsyat itu apinya dan semakin besar, ya, panasnya. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan tentang sifat api neraka ini dan sifat nerakanya Allah ini, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2844, Nabi SAW pernah menceritakan hadis ini dari sahabat yang mulia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah menceritakan, kunna ma'an Nabi SAW, dahulu kami pernah bersama Nabi SAW. Tiba-tiba kami mendengar suara sesuatu yang jatuh. Tiba-tiba kami mendengar suara yang jatuh. Kemudian Nabi SAW bertanya, tahukah kalian, ya, apa itu? Maksudnya, tahukah kalian apa itu yang jatuh? Maka para sahabat pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut sekarang baru sampai pada dasarnya neraka saat ini. Saking dalamnya. Tahukah kalian, batu itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun. Sejak 70 tahun. Ya, jadi batu yang kalau kita, ya ibaratnya kalau nyemplungkan batu ke dalam sumur, itu sudah 70 tahun yang lalu dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Masya Allah. Berarti dalamnya sekali yang namanya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, nas'alullah as-salamah, kita selalu berlindung kepada Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan ayat yang ke-8, takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Takadu tamayyazu minal ghaib, setiap kali mereka dilemparkan sekumpulan orang-orang kafir, ya, artinya penjaga-penjaga neraka itu, ya, ulqiya fiha faujun sa'alahum, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, bertanya kepada orang-orang kafir. Jadi setiap kali dilemparkan, ya, sekumpulan orang-orang kafir, ya, seperti tadi melempar kayu bakar tadi, ya, api sudah nyala, dilemparkan lagi masuk, ya, semakin berkobar. Apa kemudian? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum, maka penjaga-penjaga neraka ini bertanya kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang kafir. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, maka penjaga neraka mengatakan, apakah belum pernah datang kepada kalian selama di dunia seseorang yang sudah memberikan peringatan kepada kalian? Ya. Kenapa kemudian para penjaga neraka bertanya demikian? Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu? Kenapa? Kenapa sampai penjaga bertanya demikian? Hal yang lumrah. Kenapa nasib kalian bisa sampai demikian akhirnya? Di dunia itu tidakkah ada seseorang yang sudah kemudian memberikan peringatan kepada kalian sampai nasib kalian kok seperti demikian gitu loh. Padahal apa? Sudah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang dengan membawa Al-Qur'anul Karim. Apalagi kurang peringatan? Ya, sampai kemudian nasib kalian pada akhirnya demikian juga. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah, ya, salah satu di antara sifat orang-orang kafir dari ayat tadi, bahwasanya yang pertama, mereka mendustakan pemberi peringatan yang diutus kepada mereka. Mereka mendustakan Nabi.
Mereka mendustakan Rasulullah SAW. Mereka mendustakan para nabi. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang namanya para nabi yang diutus kepada umatnya pasti memiliki musuh. Begitu ya. Coba baca ceritanya. Dari mulai nabi yang pertama, Rasul yang pertama, sampai kemudian khatamun nabiyyin, tidak akan pernah sepi. Yang namanya para nabi itu pasti ada musuhnya. Ya. Dan kalau kemudian kita tarik benang merahnya, bahwa diantara Bapak Ibu sekalian, diantara Bapak-Bapak sekalian, kalau kemudian ingin punya cita-cita menjadi aktivis dakwah, orang yang memberikan nasihat, juru dakwah, maka bersiap-siap pasti ada musuhnya. Benar tidak? Ya. Menjadi sebuah pertanyaan yang besar Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian jadi seorang dai, dakwahnya lancar-lancar saja. Nah, ini pertanyaan besar. Ya. Ya, kalau kemudian ada orang berdakwah kemudian lancar-lancar saja, itu ibaratnya ya, orang buat sayur tidak ada garamnya. Hambar rasanya. Benar tidak? Tapi kalau kemudian ada orang berdakwah kemudian menyampaikan kisah keluh kasihnya, ya, pengorbanannya, perjuangannya, itu yang disebut dengan sunnatullah, itu yang disebut dengan dakwah namanya. Karena begitulah yang kemudian jalan ini yang sebelumnya sudah ditempuh para nabi dan rasul. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian diantara bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian berdakwah di tempat tinggalnya, lantas kemudian dakwah yang disampaikannya ada halangan dan rintangan, itulah seni dalam berdakwahnya. Itu nikmatnya. Jadi orang tahu. Tapi kalau kemudian berdakwah lancar-lancar saja, ini tanda tanya berarti. Ya, jangan-jangan tidak berdakwah, tidur malah. Iya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seumur-umur saya berdakwah, yang namanya ya perjalanan dakwah dari mulai tahun berapa saya mulai berdakwah ya? Ya, kurang lebih tahun 2000. Ya, waktu saya berada di Sulawesi Selatan, di Stiba pada waktu itu, ya kurang lebih tahun 2001-an lah, sampai dengan sekarang. Sementara masih jadi mahasantri. Ya, liburan Ramadan saya dibawa ke salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, namanya Kabupaten Bulukumba. Ya, kalau dari Kota Makassar itu kurang lebih ada 4 kabupaten yang harus dilewati. Goa, kemudian Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba. Kabupaten sampai. Seumur-umur saya berdakwah belum pernah yang namanya orang khutbah Jumat diturunkan dari atas mimbar. Baru kali itu. Itu yang pertama kali. Nikmatnya dalam berdakwah. Saya tidak tahu juga apa mungkin kelamaan dalam berkhutbah Jumat. Dipikir-pikir enggak juga. Tiba-tiba disuruh turun. Jamaah, salah satu jamaah. Langsung to the point. Tedeng aling-aling kalau orang Sunda bilang. Iya, tanpa ada basa-basi. Yang kedua, ketika saya ceramah di Banten, di daerah Pandeglang, sama persis khutbah Jumat juga. Tidak tahu juga apa. Mungkin tersinggung dengan isinya, padahal aman-aman saja isinya. Seperti itu. Itu dijadikan sebuah nikmat dalam berdakwah. Itu masih mending disuruh turun para nabi, diancam, dibunuh. Alhamdulillah saya belum pernah. Ya, apalagi sampai ditodongkan pistol, belum pernah. Insya Allah ya. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan ya, seni dalam berdakwah. Tapi kalau orang-orang kafir, mereka mengingkari. Sudah jelas-jelas diutus para nabi, sudah diutus Nabi SAW, sudah datang Al-Quran kepada mereka. Mereka mengingkarinya, maka wajar kalau kemudian nasibnya mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka jahanam. Wa bi'sal masir. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, secara umum mereka orang-orang kafir mendustakan dengan mengatakan bahwa mereka tidak diturunkan wahyu sedikit pun. Nah, ini karakter orang-orang kafir. Sudah jelas Allah berikan peringatan melalui perantara firman-Nya. Mereka mengatakan, mengingkari secara umum bahwa tidak ada yang diturunkan wahyu sedikit pun kepada mereka. Alasan yang selanjutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terhenti sampai di situ. Ya, mereka pun mencoba untuk menyesatkan para rasul dan memberikan peringatan, padahal para rasul adalah orang-orang yang memberikan petunjuk,
dan orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencoba untuk kemudian menyesatkan para nabi dan rasul. Tidak akan pernah bisa. Ya? Tidak akan pernah bisa orang-orang kafir untuk menyesatkan para nabi dan rasul. Karena mereka adalah orang yang diberikan petunjuk dan mereka diberikan kesempatan memberikan petunjuk atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang kafir berusaha keras untuk kemudian menyesatkan apa yang disampaikan ya oleh para nabi dan rasul. Ya, mereka mencampuri antara yang hak dengan yang batil agar kemudian mereka berusaha untuk memalingkan dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Tapi ternyata mereka tidak bisa. Bahkan perbuatan mereka termasuk di antara perbuatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap mereka. Makanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala melempar mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sampai penjaga neraka bertanya kepada mereka, tidakkah sampai seseorang kepada kalian yang memberikan peringatan kepada kalian? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang tadi? Mengatakan qalu bala qad ja'ana. Mereka mengatakan ayat yang keberapa? Ayat yang ke-9. Ya, qalu bala, mereka menjawab benar. Ya, qad ja'ana nadhir. Ya, sungguh seseorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Qad ja'ana nadhir. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakadzabna, lantas kemudian kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami mengatakan ma nazzalallahu min syai'. Ya, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Ya, in antum illa fi dhalalin kabir. Ya, maka sebenarnya kamu dalam kesesatan yang besar. Ya, begitulah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kemudian tidak mengambil petunjuk dari apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka bersiap-siaplah mereka akan kemudian ya sesat. Mereka bahkan ya mereka menjadi orang-orang yang kemudian disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa kata Allah? Wa qalu, mereka berkata, law kunna nasma', sekiranya dahulu kami mendengarkan, aw na'qilu ma kunna, atau kami memikirkan peringatan tersebut, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Kemudian fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir, mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah mereka bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, maka mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma' aw na'qil. Nasma', kami mendengar. Na'qil, kami memikirkan. Ya, ini fi'lul mudhari. Ya, kalau dalam sisi bahasa, tinjauan bahasa, ini kata kerja yang sementara sedang berlangsung. Qalu law kunna nasma'.
Ya, andaikan ya kunna di situ ada yang sudah berlalu, sedangkan setelahnya digunakan dengan kata kerja yang sementara terjadi. Nasma, sami'a yasma, mendengarkan. Berarti dengan indera pendengaran. Naqil, ya, artinya dengan akal. Akal itu gunanya untuk berpikir. Maka mereka mengatakan orang-orang kafir, wa qalu law kunna nasma, andaikan kami dahulu mendengar dan memikirkan. Ini apa Bapak Ibu sekalian? Ini adalah salah satu ungkapan orang-orang kafir saat mereka sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ungkapan mereka. Berarti ungkapan apa ini? Penyesalan. Ya, penyesalan yang sudah nggak ada artinya lagi. Jadi ketika mereka dilemparkan masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma' aw na'qil. Ya, seandainya kami dahulu berpikir, seandainya kami mendengarkan ucapan pencari kebenaran dari petunjuk, niscaya kami tidak akan nasibnya seperti sekarang ini. Ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Syekh As-Sabuni di dalam tafsirnya Safwat At-Tafasir. Ya, jadi itulah ungkapan yang diungkap oleh orang-orang kafir. Ya, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ungkapan mendengar lebih didahulukan dari berpikir. Ya, karena apa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara faedahnya kenapa ungkapan mendengar lebih didahulukan dari berpikir. Karena apa? Konteks mendengar ini konteksnya adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang muslim itu kalau kemudian dia benar-benar beriman, maka cukup dengan menggunakan indera pendengarannya saja, maka dia bisa langsung menjalankan, melihat dari sisi ketaatan dan kepatuhannya. Nggak perlu dengan berpikir. Nggak perlu. Ya, kalau kemudian alat indera, orang-orang yang beriman berfungsi dengan baik, maka tidak perlu yang namanya difikirkan. Karena apa? Sifat yang namanya seorang mukmin itu berserah diri. Cukup dengan mengatakan, sami'na, saya dengar. Sudah, jangan banyak berpikir. Kenapa sih kita harus kemudian melakukan hal yang demikian? Nggak perlu orang beriman itu. Kenapa kok ada perintah ini ya di dalam Al-Quran? Udah, kerjakan saja. Allah itu tidak akan menyesatkan. Begitulah yang namanya orang yang beriman. Makanya apa? Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada orang-orang yang benar-benar beriman, sudah, sami'na wa ata'na. Cukup dengan indera pendengarannya saja sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu kemudian nasma'u aw naqil, berpikir kembali, tidak perlu. Ya, karena pasti yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah bentuk kebaikan apabila seseorang mukmin menjalankan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang beriman tapi lebih mendahulukan hawa nafsunya. Ya, kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan demikian, dia mendengar tapi proses dulu berpikir, kira-kira kalau saya ngerjakan ini apa ini pahalanya? Kalau nggak ada pahalanya capek ngapain? Nah, ini ada perintah nih. Ya, kira-kira kalau saya ngerjakan ini manfaatnya apa? Pikir dulu. Ya, pahalanya sedikit. Ya, enggak. Ya kan? Atau kemudian ada datang perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau saya mengerjakan, wah kayaknya Tapi kalau orang beriman, tenanan beriman itu cukup dengan menggunakan pendengaran saja. Nasma, dia mendengar, sudah, nggak perlu yang namanya berpikir. Kalau memang itu datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, disinilah yang namanya seorang mukmin. Ya, ujian yang paling terbesar adalah ujian di dalam rangka sejauh mana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejauh mana ketika kita mendengar perintah dari Allah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang-orang kafir, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ketika mereka berandai-andai seandainya kami dahulu mendengarkan dan kami memikirkan, tapi apa? Fa'tarafu bidzambihim. Pada akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka. Akhirnya mereka menyerah juga. Ya. Mau mereka berandai-andai, mereka berungkap demikian, pada akhirnya fa'tarafu bidzambihim. Ya.
Akan tetapi hadirin sekalian, pengakuan orang-orang kafir atas dosa-dosa mereka, pengingkaran mereka terhadap nabinya, melakukan perbuatan yang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan penyesalan ini dilakukan ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka, maka penyesalan yang seperti inilah penyesalan yang sia-sia. Ya, pada beberapa pertemuan yang lalu, kalau nggak salah di akhir dalam surat An-Naba, ya, saya pernah menjelaskan bahwa ada 5 golongan orang yang kemudian akan menyesal pada hari kiamat. Salah satunya orang-orang kafir. Ya, setelah mereka mengakui perbuatan dosa mereka, ya, dan mereka menyesal, sedangkan penyesalan mereka sudah keburu dilemparkan masuk ke dalam neraka, maka penyesalan yang tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tadi ada kisah di sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan Imam At-Tirmidzi di dalam sunan keduanya, ya, di dalam sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang kemudian takjub dengan kecerdasan orang-orang Nasrani. Ya, ada seseorang yang pernah datang kepada Nabi dan berkata kepada Nabi, mereka takjub kepada, ya, kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Sampai orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, betapa cerdasnya orang-orang Nasrani itu. Ya, saking takjubnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, la, tidak, kata beliau. Ya, al-kafiru, ya, orang-orang kafir itu dikatakan ghairu, ya, walan dzakiyya, orang kafir itu tidak cerdas, kata Nabi SAW. Kemudian waqala Nabi SAW, ya, faqara'a hadhil ayah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tidak mendengar, alam tasma' qaulullahi jalla wa ala, apakah kalian kemudian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Apa bunyi ayatnya? Ya? Nabi SAW membacakan ayat tadi, wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis samir. Ya, seandainya orang-orang Nasrani ini cerdas, maka tidak kemudian nasibnya demikian. Maka ketika ada orang takjub dengan orang-orang Nasrani bahwa orang-orang Nasrani begitu cerdasnya, maka Nabi mengatakan tidak. Ya, tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang kafir tidak cerdas, orang kafir itu tidak cerdas. Andaikan mereka cerdas, mereka pasti mendengar peringatan. Tapi mereka cuma berandai-andai. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan kami dulu mendengar, memikirkan, nasibnya enggak seperti sekarang ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan orang-orang kafir di akhirat itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, penyesalan yang sia-sia. Ya, orang-orang kafir jika berandai-andai jika saja mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu dengan pendengaran dan akal mereka bisa mengambil manfaat terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Rasulullah yang datang di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak memanfaatkan pendengaran dan akal mereka. Kondisi ini, Bapak Ibu sekalian, jauh berbeda dengan orang yang mendapatkan petunjuk, yang memanfaatkan pendengaran dan akal mereka, dan lantas kemudian mengamalkan apa yang telah sampai kepada mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum datang hari di mana, ya, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia gunakan sebaik-baiknya, ya, nikmat yang Allah berikan berupa pendengaran ini. Artinya apa? Pendengaran ini fungsinya adalah untuk kemudian mendengarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, berupa peringatan, berupa perintah. Ya, maka kita gunakan, ya, panca pendengaran ini dengan kita gunakan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih,
layyuhlakan nas layyahlikan nas hatta yu'dhiru min anfusihim. Kata Nabi SAW, seseorang tidak akan pernah binasa hingga ia mengakui kesalahannya sendiri. Ya, seorang tidak akan menjadi binasa sampai benar-benar ia mengakui kesalahannya sendiri. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ia pernah bersabda, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, ia pernah mengatakan, la yadkhulu ahadun nar illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna alaihi hasratan wa la yadkhulul jannata ahadun illa uriya maq'adahu minan nar law asaa liyardada syukra. Kata Nabi SAW, liyazdada syukra. Seseorang yang akan masuk ke neraka, maka mereka akan menyesal ketika ia ditampakkan tempat duduknya di dalam surganya, dan berandai-andai seandainya surga itu baik bagi dirinya. Dan seseorang yang masuk ke dalam surga akan bertambah bersyukur ketika dia ditampakkan tempat duduknya di dalam neraka, seandainya neraka itu layak untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dengan sanad yang sahih. Ya, jadi hadirin sekalian, ya, seseorang itu tidak akan binasa kecuali dia sudah mengakui kesalahannya sendiri. Dalam hadis yang tadi disebutkan, ya, seseorang masuk neraka itu akan menyesal ketika ditampakkan ternyata tempat duduknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia berandai surganya itu baik bagi dirinya. Dia akan menyesal. Dan sebaliknya, ya, seseorang yang masuk ke dalam surga akan bertambah bersyukurnya ketika dia melihat ternyata ditempatkan dirinya ke dalam neraka, ya, lantas kemudian dia berandai-andai seandainya kemudian, ya, jikalau kemudian neraka itu adalah tempat kembali bagi dirinya, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat tersebut bahwasanya orang-orang kafir sebenarnya mengetahui tempat kembali mereka. Ya, orang-orang kafir itu tahu. Mereka sudah diancam, tahu. Ya, ingat kisahnya Ahok? Masih ingat? Siapa yang masih hafal cuplikan perkataannya beliau? Ya, dalam beberapa media sosial. Ya, sampai pernah dia mengakui kalau tempat dia di dalam neraka. Mengakui. Ada cuplikan ya kan? Biarin saya kafir kan? Biarin tempat saya dalam neraka. Begitu kan kalau nggak salah? Seingat saya, mudah-mudahan tidak salah. Sudah tahu tempatnya demikian. Ya. Tapi kemudian mereka enggan menggunakan akal pikirannya, ya. Mereka kemudian tidak mau menggunakan akal pikirannya mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang namanya hawa nafsu. Illa man hadallah, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang kafir mengakui, saya ini kafir kenapa? Saya ini masuk ke dalam neraka enggak masalah. Coba, sampai ada orang yang demikian. Sudah tahu tempatnya memang seperti itu, tapi tidak mau menggunakan apa? Tidak mau menggunakan pendengaran dengan akalnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar ya, ternyata itu hidayah itu sangat luar biasa. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala menolong diri kita. Yang kedua, pelajaran yang kedua Bapak Ibu sekalian, penyesalan orang-orang kafir di akhirat itu tidak akan pernah berguna sama sekali selama-lamanya. Ya, tidak akan pernah bermanfaat, tidak akan pernah berguna. Dan yang terakhir, orang yang beriman kepada Allah, bagi mereka ampunan, ya, atas dosa dan kesalahan, dan pahala yang besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sebaliknya, orang-orang kafir yang tidak beriman, maka tempatnya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sangat pedih, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembalinya. Sampai di sini dulu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti sampai ayat yang ke-11. Ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti
ayat yang ke-12 pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.